Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, setinggi puji sedalam syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan kurnia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu, yaitu mendengarkan tausiah subuh yang insyaallah kita laksanakan lebih kurang 30 menit. Kemudian salawat beriringan salam semoga hanya tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan ini untuk saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Tema kajian subuh kita hari ini kita beri judul dengan 3 hal yang dapat membinasakan manusia. 3 hal yang dapat membinasakan manusia. Kenapa kok ini jadi tema yang kita angkat? Supaya kita lebih berhati-hati, karena jika kita ditimpa oleh 3 hal ini dapat membinasakan kita semua. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikatun, sukhun muta'un wa hawa'un muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih." Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 hal yang akan membinasakan manusia. Yang pertama, suhun muta'un, yaitu kikir yang ditaati, atau orang bilang kikirnya kelewatan. Yang kedua, wahawaun muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan, atau orang bilang hawa nafsu yang terlalu diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan takjub terhadap diri sendiri, terlalu membanggakan diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasukhun fa innama ahlaka min qablikum. Apa kata Rasulullah? Jauhilah olehmu kikir, karena kikir itu ia telah membinasakan atau merusak orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang kikir, kita dengar itu seperti Qarun, yang awalnya dia dalam kehidupan yang susah, dia bermohon minta didoakan biar kehidupannya menjadi kehidupan yang glamor, yang kaya raya, yang segala berkecukupan. Ketika itu juga disampaikan oleh Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup jika kamu sudah jadi orang kaya, pasti kamu sombong. Tidak wahai Nabi Allah, kata dia. Tapi ketika itu juga diberilah dia sepasang kambing, lalu didoakan biar dia cepat kaya. Ternyata memang iya apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Qarun sudah mulai kaya, datang orang untuk meminta. Apa yang diminta? Zakat, infak, sedekah dari kekayaannya. Qarun mengatakan, ini murni hasil jerih payah saya. Padahal awal-awal kemarin ketika dia hidup susah,
dia masih taat beribadah kepada Allah, lalu dia minta didoakan biar cepat kaya. Tapi sudah kaya, lupa bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan kepadanya, sehingga dia menganggap itu murni hasil jerih payah dia. Kalau sudah mengatakan ini hasil jerih payah saya, biasanya sulit kalau diminta sesuatu darinya, karena dia merasakan saya sudah berusaha sekuat tenaga saya, ini hasil jerih payah saya, maka dia akan kikir dan tidak mau mengeluarkan hartanya, sampai-sampai Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya. Sehingga kita baca sejarah, kalau ketemu orang harta dalam bumi ini, maka orang mengatakan harta Qarun. Kalau bahasa Indonesia harta karun. Sebetulnya harta Qarun yang ditimbun oleh Allah bersama Qarun pada saat itu. Kenapa? Karena dia kikir, karena dia pelit. Oleh karena itu, berbicara masalah harta ini, memang kita harus pandai mengeluarkannya. Dari apa yang kita miliki pasti ada hak orang lain. Oleh karena itu, kita yang diberi kelebihan harta oleh Allah, hendaklah kita berusaha paling tidak mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki pada jalan Allah. Oh, kehidupan saya susah, tak bisa saya. Paling tidak kita memberikan dalam bentuk sumbangan tenaga. Oh, tenaga saya tidak kuat, tak sanggup saya. Paling tidak sumbangan pemikiran. Kita berikan ide dan gagasan bagaimana untuk kemaslahatan umat. Ini kadang-kadang juga orang tidak mau, satu pun tak mau. Kenapa? Karena dia pelit atau kikir. Kalau kita berbicara masalah suhun muta'un, kikir yang ditaati ini lebih parah daripada kikir yang biasa kita sebut. Kalau kikir yang biasa kita sebut itu ibaratnya dia tidak mau berusaha untuk mengeluarkan bahagian dari hartanya untuk orang lain. Nah, untuk orang lain yang tidak mau dah, tapi untuk dirinya sendiri mau. Contoh, kalau adalah kita ketika mau pergi jalan bertamasya bersama rombongan jemaah, biasanya jemaah ibu-ibu itu rajin sekali, kadang pergi ke masjid Rohul sama-sama sambil silaturahmi. Ternyata di tengah jalan datang waktu makan siang. Nah, kalau hari-hari biasa jalan datang waktu makan siang, biasanya berhenti itu. Ketika berhenti, orang yang kikir ini, yang bakhil ini, dia memang enggan mengeluarkan hartanya buat orang lain. Sampai di rumah makan, inyo cari tampek yang paling sudut, yang jauh dari orang ramai. Nah, tak mau dia. Ternyata dicari tempat yang paling pojok, yang tempat sudut, rupanya ada dipakai orang, dan ditempati orang. Mau tak mau cari tempat yang kosong lagi. Sampailah dia di tengah-tengah orang ramai, hatinya gelisah. Ini ciri-ciri orang kikir itu, hati gelisah di keramaian orang. Apalagi ini urusan makan bersama. Lalu ketika selesai makan, dia pun sudah mulai mengambil ancang-ancang. Entah sibuklah dia, entah dia berusaha bagaimana dia tidak mau membayarkan kawan-kawannya. Padahal dia punya kemampuan. Berbeda kalau orang memang tidak punya kemampuan. Lalu ketika mau bayar, apa katanya? Bu, BM aja bu ya, bayar masing-masing. Padahal dia sanggup. Apa salahnya kalau kita satu meja dengan orang, kalau kita punya kelebihan rezeki, kita yang bayarkan. Oh, masalah kawan menolak, enggak, saya yang bayar, semua pada begitu. Ini enggak, dia nolak untuk membayarnya. Dari awal sudah mengatakan bayar masing-masing ya. Ini tanda orang kikir. Beda dengan orang yang suhun muta'un, kikir yang ditaati. Kalau suhun muta'un itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun tidak mau. Apa contohnya? Seperti jalan-jalan tadi. Pergi ramai-ramai, habis itu setelah duduk di rumah makan, setiap kali berhenti makan, dia berusaha untuk tidak membayar. Ada sajalah kegiatannya. Ditengok orang sado selesai makan, nyoburak-burak pergi ke WC.
Lah lama lu di WC ndak jadi bayar orang baru dah. Nyo pura-pura pegang handphone. Kadang-kadang langsung nyemangke handphonenya. Padahal handphonenya ndak berbunyi dah. Halo, halo. Baik dari situ. Lah ditengok dari jauh orang lama bayar, barunya datang. Apa katanya? Dah dibayar. Setiap saat gayanya seperti itu. Sehingga beberapa kali berhenti, dia tak pernah mau membayarkan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri itu tidak mau. Ini namanya su'un muta'un. Beda dengan bahil atau kikir yang biasa tadi. Ini kikir yang ditaati. Bahasa awaknya urang sampilik karyang. Sampilik karyang. Kenapa kan? Sampilik karyang tadi. Untuk orang lain tidak mau, untuk dirinya juga tidak mau. Sehingga setiap kali saat minum atau makan di mana saja nunggu dibayarkan orang. Pakai aji mumpung terus. Bahkan dalam kita dunia persepak bolaan, kalau permainan bola itu jangankan 10-0, 3-0 saja ada malas kita nontonnya. Paling tidak permainnya 2-1, paling kecil sekali 3-1, itu pun dah mulai malas kita nontonnya. Ini enggak, setiap saat orang saja yang bayar, setiap saat orang bayar, seolah-olah permainannya 10-0. Kalau ada 10-0, enggak usah lagi buka TV-nya tuh, tutup aja lah. Begitulah kira-kira orang yang nonton main bola. Maka paling tidak adalah usaha kita. Kalau ada kotak lewat, di sini alhamdulillah orangnya dermawan semua saya lihat. Kalau di tempat saya tengok ada kotak lewat, nengok kotak lewat tuh wajahnya langsung berubah. Yang masuk dari kantongnya juga tidak ada. Bahkan beberapa kali lewat saya gitu. Bahkan dilihat dengan wajah yang masam, yang tidak enak. Jangankan dia mau menolong amal ini untuk dia sendiri, tapi dia malah berubah wajah. Ini sifat orangnya. Bisa lewat terus saja kotak depannya, tak ada ditegur sapa sikit pun. Ini orang yang ditimpa penyakit su'un muta'un. Bahkan kadang-kadang ini bukan hanya menimpa orang tua, juga anak-anak. Kalau anak-anak biasanya kalau kita pernah mengantar anak kita di pondok, atau mungkin barangkali kalaupun tidak mondok, dia ngekos dengan kawan-kawannya, itu akan tampak itu. Datang kiriman dari kampung, giliran makan punya orang dia ikut, giliran makan dia sendiri disimpan-simpan, tak dibagi-bagi kawannya. Sehingga kalau ada yang paling kita sayangkan apa? Kadang-kadang kehidupan dia bagus, baik, kehidupan kawan-kawannya tidak baik. Sehingga pas orang tua ngantar makanan hanya bisa lihat saja. Kalau ada bawa rendang ayam, rendang daging, bawa makanan-makanan enak, Kentucky dan lain sebagainya, sehingga kawannya hanya bisa lihat saja. Baknya bahasa orang awaknya, orang baca pak awak meragu. Nengok orang makan rasanya sudah sampai ke tenggorokan awak, tapi tidak pernah sampai ke kita. Itu yang sering terjadi orang yang punya sifat ini. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya, kawan-kawannya pun merasa tidak enak berteman dengan dia. Kawan dia orang sampilih karyang, awas lah besok. Rupanya ketika nyobai mandi, kebetulan lama di kamar mandinya, dibukalah lemari oleh orang, tak bisa. Karena sakit hatinya kawan tadi, ditumbangkan lemari tadi. Karena ditumbangkan, di dalam ada rendang, ada goreng-gorengan dan lain sebagainya. Bercampurlah rendang dengan pakaian, bercampurlah rendang dengan buku-bukunya. Setelah itu barulah diberdirikan lagi lemari tadi. Dia pun datang, dibuka lemari, kok bisa tumpah? Padahal diletakkan baik-baik tadi. Kenapa? Orang sakit hati melihatnya. Ini namanya su'un muta'un. Begitu juga kadang-kala menimpa orang tua. Datang menantu agih pakaian, simpan dalam lemari. Datang anak ngasih pakaian, disimpan dalam lemari. Datang saudara, sanak saudara lainnya, bahkan orang lain, tetangga kita memberi, simpan. Semua yang baik-baik disimpan. Yang dipakai adalah yang buruk-buruk. Yang baik-baik disimpan semuanya. Sehingga kadang-kadang sampai mati pun tidak mau berubah sifatnya. Pakaiannya pakaian lusuh semua dipakainya, tapi
Di dalam lemari pakaiannya baik, baik. Itu namanya suhun muta'un. Terlalu kikir, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun juga seperti itu. Bahkan kadang-kala, mohon maaf nih, kadang-kadang pakaian yang dipakainya kok dibawalah ke Sungai Kampar, dicuci, matikan sadole. Kenapa begitu? Karena dia tidak mau berusaha untuk tampil lebih baik. Padahal orang ngasih dia pakaian tutut apa? Supaya tampilannya berubah. Tapi orang yang ditimpa penyakit suhun muta'un, dia akan senantiasa berusaha untuk menahan diri. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak mau. Kadang-kadang kalau udah mati bapak seperti itu tuh, semua keluarganya berebut tuh, banyak pakaiannya disimpan itu katanya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya orang ditimpa penyakit suhun muta'un ini sangat berbahaya. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-Lail ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Apa kata Allah? Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan perkara-perkara yang baik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau jalan menuju kesengsaraan, kata Allah. Jadi orang-orang yang kikir bahil ini disusahkan hidupnya oleh Allah. Jadi jangan kita ditimpa penyakit ini. Mudah-mudahan kita menjauh atau terhindar dari hal-hal yang menimbulkan penyakit ini sehingga kita tidak binasa dibuatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kedua kata Rasulullah, yang dapat membinasakan manusia itu adalah wa hawaun muttabaun. Hawa nafsu yang terlalu ditaati atau diikuti, atau orang mengatakan terlalu memperturutkan hawa nafsu. Memang nafsu ini penting. Kalau tidaklah ada nafsu kita, tak berselera kita makan. Kalau taklah ada dikasih nafsu kepada kita, tak mau kita rajin berusaha. Oleh karena itu Allah memberi kita nafsu, tapi Allah mengingatkan kepada kita jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu. Ini kadang-kadang kita terlalu memperturutkan hawa nafsu lah membuat kita celaka. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, manusia ini ditimpa oleh penyakit 3 ta. Ya, kalau sudah kita terlalu memperturutkan hawa nafsu, ada 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Ketika kita diberi harta, kita tak pernah merasa cukup. Kata Rasulullah mengatakan, jika engkau diberi 1 gunung emas, pasti dia minta 2 gunung emas. Jika diberi 2 gunung emas, dia minta 3 gunung emas. Itulah namanya hawa nafsu. Bilo berantinya Pak, labasung dek di 2 waktu kape baru berhenti. Itu namanya hawa nafsu. Bahkan dalam hadis Rasulullah, sudah disumbat hidungnya dengan tanah baru berhenti. Makanya nafsu perlu, tapi jangan memperturutkan hawa nafsu. Ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang bapak itu kalau kita lihat baik, perangainya baik, akhlaknya baik, tapi karena sering kena gesek, apa kata orang rumahnya, bang, cobalah tengok model tetangga itu, pangkatnya jauh di bawah abang, gajinya ketek daripada abang, tapi nya bisa beli oto, nya bisa beli rumah, bisa ganti perabot rumah. Abang apa yang bisa? Setiap hari itu yang didanga dek suami awak. Kalau lah begitu lah panen telingonya. Sampai di rumah karena kompor angin. Akhirnya apa? Lama-lama berpikir juga dia. Iya juga ya. Setiap pulang karena omel. Akhirnya apa? Berusaha bagaimana mendapatkan sesuatu. Inilah kadang-kadang kalaulah hawa nafsu yang berbicara, kita akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan itu. Padahal tetangga yang dapat membeli itu tuh kebetulan dapat harta warisan dari orang tuanya. Tapi karena kita memperturutkan hawa nafsu, itulah. Maka kadang-kala kita gara-gara memperturutkan hawa nafsu itulah akhirnya korban kita terpaksa masuk di penjara.
Kenapa? Karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu memang nafsu perlu bagi kita, tapi jangan memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau kita perturutkan hawa nafsu, segalanya kita punya. Kita mau rumah batingke, oto bakile, piti balimpe, ame setengah belek, anak bapangke, istri pun cantik memikir, kadang-kadang jumlahnya ampe. Nah, itulah hawa nafsu nanti. Akhirnya apa? Kita tengok rasa-rasa 4 istri kita tuh nyaman rasanya, rupanya bagaikan kiamat di siang bolong. Kasih kondak nyaman, kasih kondak lama. Dah apa? Terlalu memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian juga ketika kita diberi kesempatan menjabati sesuatu kedudukan atau tahta, kita harus kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Jangan kita menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan. Sikut kiri kanan, injak bawah. Kadang-kadang ini tanpa menghiraukan kode etik, tanpa menghiraukan mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting saya menang, yang penting saya kenyang. Kalau udah begitu prinsip hidup kita, itu siap-siap aja lah. Lawan kita tidak akan nyaman dan berusaha mencari celah kita. Ini yang perlu. Begitu juga terhadap wanita. Memang dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah menjelaskan zuyyina lin-nasi hubbus shahawat minan nisa wal banina wal qanatirul muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 14? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang kita inginkan. Ini Allah sudah katakan akan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap yang kita inginkan berupa perempuan-perempuan. Memang Allah takdirkan kita kecenderungan senang terhadap perempuan. Laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Jangan sampai terbalik. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Ini sudah bahaya. Oleh karena itu diciptakan oleh Allah pemandangan yang menandakan cinta kita terhadap yang kita inginkan, termasuk berupa perempuan-perempuan, anak dan harta. Maka orang basopok jek kawan lamo, pertama ditanya apa kabar? Pertama apa kabar? Oh, kabar baik. Gimana? Habis itu tanya lagi, berapa orang anak? Ditanya anak berapa? Karena ini merupakan suatu kebanggaan orang memiliki anak. Yang tak punya anak, alun digagir rezeki di Allah. Setelah tanya anak, di mana kerja sekarang? Apa pangkatnya? Orang banyak menanyakan itu. Tapi perlu kita ingat, kalau ditanyakan orang itu, jawab saja dengan sebaik mungkin, tetap kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau tanya berapa orang anak? Alhamdulillah Allah takdirkan saya 2 pasang anak saya. Oh, jabatan apa? Alhamdulillah saya sudah diamanahkan oleh Allah untuk ini. Semua dikembalikan kepada Allah. Insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik tadi. Oleh karena itu perlu kita jaga, jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu. Memang nafsu penting dalam hidup ini. Kalau tak bernafsu, tidak ada orang mau hidup lagi. Tapi perlu jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu, karena orang yang memperturutkan hawa nafsu akan binasa. Yang ketiga yang dapat membinasakan manusia, kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsih, yaitu takjub terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita lihat takjub terhadap diri sendiri ini levelnya sedikit di bawah sombong. Kalau takjub itu dia merasa dirinya lebih dari orang lain, tapi tidak merugikan orang lain. Kalau sombong itu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu beda dengan dengan ujub. Kalau ujub dia hanya membanggakan diri sendiri. Tapi dengan kita membanggakan diri sendiri,
itu bisa membahayakan bahkan menghabiskan amal kita. Contoh, beberapa malam ini kita akan iktikaf di masjid ini. Kita berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Awalnya niatnya tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi apa kata setan bisik-bisik dengan kita? Alangkah baiknya engkau posting, engkau foto kegiatan kita ini, kirim ke media sosial, ke medsos, supaya ada orang mengomentarinya. Awalnya amalnya sudah bagus, tapi karena ingin membanggakan, ujub habis nilai pahalanya. Iko kadang-kadang banyak kejadian iko, apapun yang dibuatnya ingin diposting. Makan makanan enak, foto, kirim ke media. Apa komentarnya, Pak? Minta dikomentari. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita tanpa sadar dengan kita memposting tadi menyakitkan hati orang lain. Orang lain tak makan tak tidak. Dia tengok, karena media ini bukan hanya pada orang kaya, orang miskin pun juga punya. Karena boleh sekarang ini seolah-olah handphone ini merupakan kebutuhan. Kebetulan bakawan lah kawan awak yang tak mampu tadi dengan awak, setiap saat posting makan, posting belanja yang mewah, posting makanan yang sampai mungkin barangkali awak tengok ada orang makannya sekali makan 3 juta. Apa gak makan itu? Kenapa jadi seperti itu? Karena kita membanggakan makanan yang kita makan, akhirnya tanpa sadar kita sudah menyakiti hati orang lain yang tak bisa membeli makanan seperti itu. Ini namanya takjub terhadap diri sendiri. Kalau kita takjub terhadap diri sendiri, maka nilai pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita merasa ujub, saya ini lebih kaya dari dia, saya ini lebih ganteng daripada dia, saya ini lebih cantik daripada dia, saya lebih taat daripada dia, saya lebih alim daripada dia, saya lebih pintar. Kalau sudah merasakan saya lebih dari orang lain, itulah kadang-kadang sulit menerima kebenaran dari orang lain. Kalau diingatkan orang, Pak, itu tak baik perangai itu, Pak, dibuat di sini. Kalau ceramah di masjid, Ustaz, tak disiko dong. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang orang yang sudah ditimpa penyakit ujub ini tak bisa menerima kebenaran. Pak, itu jangan lakukan itu. Dulu dan makan garam padahal leh. Dulu dan makan karak leh. Kalau lagi itu katanya itu lebah ayu. Itulah sudah naik di atas ujub dan takabur itu. Sehingga orang yang takabur ini Rasulullah katakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit ada rasa sombong di hatinya. Oleh karena itu, jika kita punya penyakit ini, hati-hatilah kita. Maka sering kita ucapkan dalam ikrar dalam salat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Kalau hanya untuk Allah, tak perlulah kita berbangga-bangga dengan orang lain. Berbeda kalau kita hanya semata-mata untuk memotivasi orang, tapi jangan berketerusan kita, sehingga bisa nanti menghabiskan nilai pahala kita. Oleh karena itu, ini salah satu penyakit juga yang membuat nilai pahala kita habis, bahkan kadang-kadang bisa juga menimbulkan dosa. Maka jangan terlalu membangga-banggakan diri kita. Kalau memang diberikan Allah kelebihan, syukuri dengan apa adanya. Kalau dipuji orang, rancaknya topak oleh alhamdulillah Allah amanahkan kamu, mudah-mudahan membawa ambo terhadap hal-hal yang baik. Kembalikan semua pada Allah, menghindari hal-hal yang membuat diri kita ujub. Iko ndak dipuji orang, rancak oleh Pak, iko alun leh, ada yang lebih hebat dari kau leh. Kalau begitu awak itu bahaya tuh. Dah kena penyakit ujub. Apalagi kadang-kadang kena penyakit sombong. Kalau lah sombong, ini langsung merendahkan orang lain.
Orang tak menegurnya, tak menyapuinya, cuma orang katakan, deh rancak oto pak tu kan. Itu kan berapa? Kau tengok oto dia lebih hebat daripada itu. Ikut apa-apa dan sambil menokok oto orang tadi, tersinggung hati orang. Ikutlah kadang-kadang penyakit ujub. Oleh karena itu hati-hati kita kepada tiga hal ini. Yang pertama adalah yang perlu kita jaga adalah suhun muta'un, yaitu kikir yang ditaati, wa hawaun muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan, wa ijabul mar'i bi nafsih, dan takjub terhadap diri sendiri. Karena waktu sudah memisahkan kita, batas waktu sudah sampaikan pada saya sampai 30 menit. Oleh karena itu saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kajian subuh ini bermanfaat buat kita semua dan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat membinasakan kita ini. Demikian saja, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.